Ya Allah, bener. Iya, 250 gak maskeran teh nganggur. Nah, ya itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada saat mereka memberikan sanksi denda misalkan, ya bolehkah Pak Pergub itu membuat sebuah regulasi terkait dengan sanksi denda? Yang saya tahu masyarakat itu yang tahu adalah bahwa regulasinya ada diatur di Perda yang boleh mengatur denda atau sanksi apapun. Pergub nggak boleh, gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Langit mantap. Ini sponsor pertama ini deh Jandoman nih Indonesia. Ini kopi karak soalnya kalau dek gini gitu. Alhamdulillah, muka-muka tertikori ini Kopi Langit. Ya Allah, saya bener. Iya, 250 gak maskeran teh nganggur. Nah, ya itu. Iya. Kok no Pergub ngatur sanksi ngono. Iya. Gimana ini cara pandangnya soalnya dengan keberadaan ini kemudian nanti akan berlaku toh, dan itu sudah diberlakukan sebenarnya. Saya melihat beberapa statement dari Kasatpol PP Jatim juga ini sudah mulai diberlakukan per kemarin tanggal 14. Artinya hari ini ketika ono awak dhewe metu gak moro nyelonong tiba-tiba ono Pol PP Jatim lah apa moro bisa jadi itu kita juga dikenai sanksi yang sama. Nah, ini gimana ini menyikapi bolo-bolo kan yo kloyongan hari ini kan, Bu. Tak lihat ada beberapa sih teman-teman yang sempet tak delok iki arek iki sajane numpak motor kok dicegat terus dikon gawe masker salah dihukum. Itu aku. Loh, dengan iki yo ning Probolinggo apa di mana itu ya? Loh, iki kok sing numpak motor iki dicegat dikon metu terus dikon gawe masker, dikon nyapu sih rupane gitu. Nah, ini juga harus jelas gitu yang mana sebenarnya. Nah, ini kan juga penegak juga harus tahu. Oh iya rek kapan yang nggawe masker iku apa wong sing liwat tuh kudu maskeran kabeh atau bagaimana? Terus katanya dengan sanksi ini melihatnya bagaimana? Karena kalau kabupaten tadi saya sempat ngomong sama Pak Bakti ya. Dia masih belum menganggap ya kita sudah punya perbub kok, perbubnya hanya yang sifatnya seperti ini. Kalau kota kayaknya mau seminggu ini dicoba dulu, seminggu ke depan kayaknya mengikuti kayak Pergub gitu. Nah, ya apa ini kacamata Pak Pani yang jelas dari kacamata hukum. Kalau saya memang ini kan biasa mengikuti statementnya Mas Yogi aja. Dunyo nih serawat kan ngono. Jadi, tapi kita kan enggak boleh ikut rawat juga sebenarnya. Enggak boleh. Pejabatnya juga yang punya kewenangan. Jangan karena memang punya kewenangan kemudian asal tanda tangan sebuah regulasi yang memang tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada di Indonesia. Yang jelas cara pandang kita kalau kita analisis ini ada dua, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kan? Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya kan ya. Di ketentuan itu jelas, ya kan, pasalnya juga jelas. Tetapi yang saya ketahui, yang pernah saya baca bahwa memang untuk Pergub itu tidak boleh ngatur sanksi. Pergub perwali itu tidak boleh ngatur sanksi. Jadi peraturan di tingkat daerah itu yang boleh hanya ngatur sanksi adalah Perda. Perda saja, peraturan daerah boleh ngatur sanksi. Sanksi pidana pun diatur oleh undang-undang bahwa untuk perda tidak boleh lebih dari 6 bulan misalkan. Untuk sanksi dendanya misalkan tidak boleh misalkan lebih dari 50 juta. Seperti itu biasanya di aturannya. Jadi sudah undang-undang itu sudah jelas sih. Tata urutannya jelas, mulai undang-undang dasar, undang-undang, kemudian perda kan gitu kan. Nah, terkait dengan Pergub, Perwali, Perbub dan semuanya kan adalah aturan teknisnya saja, ya kan ya? Ya.
tapi tidak boleh mengatur sanksi. Tetapi hari ini yang terjadi bahwa operasi justisi dilakukan oleh misalkan Pol PP dan semuanya dia berdasarkan pergub, ya kan? Ya. Nah, ini yang saya pertanyakan, kok bisa pergub itu ngatur sanksi? Dasarnya dari mana? Kan gitu kan? Karena yang boleh ngatur sanksi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya di tingkat daerah perda. Tidak boleh pergub itu ngatur sanksi. Semua belum membaca lagi ya. Masa apakah memang ada aturan lagi kaitan dengan misalkan penanganan COVID ini kemudian tiba-tiba pemerintah membuat sebuah regulasi baru bahwa pergub boleh ngatur sanksi. Saya belum pernah baca lagi. Tetapi kalau kita mengikuti regulasi pembentukan undang-undangnya begitu. Jadi untuk peraturan di tingkat daerah yang boleh ngatur sanksi hanya perda saja. Jadi kalau memang Gubernur Jawa Timur dalam hal ini Bu Kofifa ingin misalkan terkait dengan penegakan protokol kesehatan ini betul-betul efektif, ya kan, tinggal naikin jadi pergub menjadi perda, komunikasi dengan DPRD kan gitu. Ya. Tidak kemudian pergubnya sudah berisi sanksi gitu. Ya. Ya kan nanti tumpang tindih gitu loh. Nanti ada pergub, nanti ada perwali, ada perbub, ya kan? Ya, perbubnya, perwalinya, dan pergubnya beda-beda sanksinya, ya kan? Misalkan begitu Mas Yogi. Terus sing digawe pegangan masyarakat Jawa Timur kopo angel teman angel gue lagi kata ditangkap loh, saya ngikuti perda saya tidak ada itu sanksinya gitu kan ya enggak nanti kena operasi di Probolinggo ini perwali loh, pergubnya lebih tinggi saya kan juga kan itu kan. Iya, pergubnya lebih tinggi dari perwalinya misalnya ya. Iya, isinya berbeda misalkan. Iya, gitu. Benar. Ini lagi ada sanksi sosial, ada nyapu, ada semuanya. Kalau saya lihat viralnya begitu ya kan ya. Ini kok semakin karpe dewi menurut saya gitu loh. Gitu. Kan gitu Mas Yogi ya. Ya menurut sampean kan gitu kan. Kan semakin karpe dewi. Ya menurut aku ya donya hanya tambah suwe ku tambah ruwet. Iya, ada KTP yang ditahan itu. Kemudian ada yang didenda, ada di Sidoarjo saya baca di media online hari ini. Itu ada sampai epok-epok semaput kan gitu karena didenda. Iya, Probolinggo nangis ibu anaknya nangis di Probolinggo saya mau coba berita Mas Yogi itu ibu sampai nangisan gitu kan. Biasa tangisan itu kayak aduh ya apa iki lho pedhi paling ketok wingi kan kejadiannya itu waduh kena 250. Betul. Ya katanya gak ngelu kan misalnya. Nah itu jangan sampai penegak hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Itu aja prinsip saya ya kan ya. Jangan sampai penegak hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Satu. Kedua, jangan sampai penegak hukum kita kemudian bertindak melawan hukum gitu. Itu kunci Mas Yogi. Karena saya melihat itu tadi nanti pergub ya kan. Nanti perwali ada dewi, peraturan wali kota, peraturan bupati, dan bisa terjadi kan peraturan gubernurnya berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kota yang lain ya kan untuk penanganan protokol kesehatan. Ya tadi juga saya sempat konfirmasi nih ke Pak Satpol PP kan yang tadi ya. Ya apa sampean nih? Lu enggak iki perdaku luwih dhisik timbang pergub. Ya. Nah, lagi piye Mas Yogi ya kan jelas toh. Akhirnya yo melok sing endi sampean ini. Nah, melok sing ndi? Masyarakat ikut yang mana kan angel gitu loh. Angel. Kan angel tenan Mas Yogi. Saya juga baca yang guyu yo mangkel emosi gitu kan. Wes mari ngene dipelajari mungkin apa kok iso pergub ini bisa mengatur sanksi gitu ya. Mungkin goleki ini acuannya dari itu ya. Tapi yang jelas kalau kita ngikuti peraturan yang ada memang tidak boleh pergub itu mengatur sanksi. Kalau nanti peraturan gubernur itu bisa ngatur sanksi Mas Yogi, semua isu gubernur susah naik gitu kan. Gitu ya. Membuat ketentuan itu. Kan gitu membuat ketentuan karena sebenarnya peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan wali kota itu kan hanya mengatur teknis terkait dengan perdanya ya kan ya. Misalkan kaitan dengan perda perizinan, juknisnya ada di perwalinya, ada di perbubnya, ada di pergubnya gitu loh. Gitu kan begitu. Ada undang-undang, juknisnya ada di peraturan menteri kan gitu kan. Seperti itu.
Tidak boleh kemudian Pergub mengatur adanya denda, adanya sanksi gitu loh. Undang-undang kita tegas kok, perda itu wajib boleh ada sanksi pidana, cuma maksimal 6 bulan loh, kan gitu Pak. Gitu? Maksimal 6 bulan loh. Ya kan ya. Kalau memang mau menegakkan sebuah regulasi terkait dengan protokol kesehatan, ya gunakan undang-undang karantina kesehatan, boleh. Gitu? Boleh, di situ boleh ada. Cuma unsurnya terpenuhi apa enggak? Undang-undang karantina kita ngatur masker apa tidak, kan gitu kan hari ini. Seperti itu. Ya. Nah, terkait sekali lagi saya pertanyakan kepada gubernur ini, khususnya gubernur dan para penegak khususnya penegak hukum yang ada hari ini di lapangan, ya kan ya, di lapangan. Yang pertama saya apresiasi dalam hal mereka mengingatkan masyarakat dalam melakukan peningkatan protokol kesehatan. Mereka sudah panas-panas, ya kan, saya apresiasi. Kawan-kawan petugas yang hari di lapangan, baik kepolisian, Pol PP dan semuanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada saat mereka memberikan sanksi denda misalkan, ya bolehkah Pak Pergub itu membuat sebuah regulasi terkait dengan sanksi denda? Yang saya tahu masyarakat itu yang tahu adalah bahwa regulasinya ada diatur di perda yang boleh mengatur denda atau sanksi apapun. Pergub tidak boleh, gitu. Ya. Kemudian ada perbedaan satu daerah dengan yang lain. Ada yang suruh nyapu, ada yang kena duit, ya kan ya. Ada yang lain kan itu kan ya. Yang boleh menjatuhkan dia salah atau tidak kan. Ini kan harusnya adalah sisi pengadilannya, itu kan ya. Benar. Sisi pengadilan Mas Yogi, ya kan ya. Oke lah, tetapi alhamdulillah hari ini masyarakat kita tidak pernah protes, gitu. Di sanksi nyapu, nggak pernah protes mereka. Inilah Indonesia Mas Yogi, gitu loh. Inilah Indonesia, gitu loh. Nedonrimo ya. Gampang, nedonrimo. Iya, tapi aja diwurui loh oleh protes itu oleh. Aja diwurui. Aja dodo oleh. Langgan Mas Yogi, makanya ngomong sama tadi. Inilah Indonesia. Masyarakat kita itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa, bener. Manut pemerintah, ya kan. Walaupun tidak divonis pengadilan, dia divonis Pol PP suruh nyapu, mereka mau kok, iya kan ya. Gelem mereka nyapu. Padahal kudu sanksi itu mereka salah atau tidak harus ketok palu dulu pengadilan. Nah, artinya Pol PP lek kate operasi go hakim di situ, gitu loh. Termasuk disidangkan. Disidangkan di tempat di piring Mas Yogi. Sanksinya sampai nyapu. Ada vonisnya. Tetapi hari ini yang berlaku adalah walaupun tidak divonis oleh pengadilan, ya kan ya, disuruh Pol PP nyapu, mereka sudah mau nyapu kok Mas Yogi. Ojo nyapu ya, mlebu nang tempat jenazah kaya apa jenenge ambulan naik itu juga gelem. Itulah makanya. Padahal ya gak ono putusan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi. Gak ono putusan pengadilan Mas Yogi, ya kan ya. Tapi aja diwurui wong-wong ngarep protes kabeh. Betul. Cuma jangan sampai kemudian yang punya kewenangan bertindak di luar kewenangannya, kan itu kan. Betul. Sebenarnya mereka nyuruh nyapu, make tidur di keranda mayat, masuk ambulan, sudah di luar kewenangan dia sudah, ya kan? Sudah di luar kewenangan. Tidak boleh. Artinya apa? Kalau dia lapor polisi Pak, boleh itu. Boleh ya? Boleh. Ya kan? Boleh dong. Ya? Tapi aku tuh didampingi pengacara lek Pak paham. Nah, itu Mas Yogi. Siap, terima kasih. Kemudian dipaksa seperti itu. Ini Mas Yogi ya. Jadi siap, ini pencerahan ini pencerahan kita semuanya, ya kan ya. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi kepada petugas yang hari ini berada di lapangan dalam hal rangka penegakan disiplin protokol kesehatan. Saya apresiasi dan angkat topi walaupun kondisinya panas-panas, ya kan ya. 24 jam monitoring di lapangan, apalagi kawan-kawan kepolisian. Tetapi harapan saya dalam hal penegakan kaitan dengan denda dan sanksi, saya minta tolong dengan sangat hormat disesuaikan dengan regulasi yang ada. Siap. Dan itu kan. Mantap. Jangan sampai penegak hukum melanggar hukum, itu aja. Terima kasih. Oke, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.